Pertempuran di udara berlanjut. Wu Huan dan Xiao Yan jelas menggunakan kartu as mereka ketika mereka bermain melawan satu sama lain. Teratai api Furious Buddha meledak sepenuhnya, dan riak api yang menakutkan pertama kali menembus lapisan pertama cermin cahaya dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang tersisa juga meraung menuju cermin cahaya kedua, momentumnya yang agung dan kehancuran yang kejam, cermin cahaya. Bang bang bang. Kekuatan mengerikan setelah ledakan teratai api Furious Buddha tiba-tiba membentuk naga energi yang dikelilingi oleh api putih susu di bawah kendali terampil Xiao Yan, mengenai cerminnya. Brengsek, Wu Huan juga diam-diam berkata ketika dia melihat ini, situasi seperti itu benar-benar tidak menguntungkan baginya. Dia adalah satu-satunya yang paling mengetahui keadaan tubuhnya. Jika dia mengembangkan kekuatannya melalui kerja keras, maka triple Solomon yang dia tunjukkan, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Do Bintang 4 sekarang, tidak dapat membantunya, hanya saja. Hei, Rasomen ini adalah eksistensi yang sangat luar biasa dalam metode pertahanan. Dikatakan bahwa ada 7 level Rasomen. Setelah 7 level dilepaskan, itu dapat mencakup ruang 100 mil dalam sekejap, dan bahkan kekuatan yang kuat, serangan dari puncak Do dia akan menghancurkannya. Tidak, ini sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki rasa yang halus. Bahkan Rasomen rangkap 3, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 4, tidak bisa tahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiao Yan, dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kamu bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih menemukan sebagian darinya. Oh. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, jadi masuk akal untuk mengatakannya, tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Pergilah, Xiao Yan, yang tahu yang sebenarnya, juga tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya ke sana, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, ini bukan karena Xiao Yan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Faktanya, teratai api kemarahan Buddha menyatu dengan 23 api yang berbeda mengkonsumsi terlalu banyak energi pendendam. Metode Qigong pertempuran Xiao Yan saat ini hanya di tingkat langit yang tinggi, dan dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk menggabungkan kemarahan Buddha dan lotus api. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur setelah beberapa menit kebuntuan, pecah seperti kaca dalam sekejap, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin dengan pertahanan paling kuat. Kamu benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiao Yan yang telah menghancurkan 2 pertahanan Solomon satu demi satu, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu jelas dalam suara Wu Huan. Juga bermartabat, jika terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari yang lebih rendah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan King Yuan dari Do Sheng, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih dalam keadaan koma. Selain itu, dia adalah asosiasi alkemis, dan dia juga seorang penatua. Mereka seharusnya tidak mengetahui rahasia ini sendiri. Tak perlu dikatakan, dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu-ragu untuk melindungi dirinya di reruntuhan. Oh, Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiao Yan juga bertanya dengan curiga. Hahaha, jangan bertingkah bodoh denganku. Kalau orang lain tidak tahu, bagaimana aku masih bisa tahu? Apakah mudah menyerap kekuatan bayangan ajaib sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merah menyalanya perlahan melilit cermin cahayanya. Baris terakhir Salomo menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya harus ada masalah di Wu Cheng ini. Xiao Yan berani menipuku. Di bawah perlindungan Salomo yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiao Yan di depannya hanyalah kekuatan tingkat tengah Kaisar Do Bintang 3, dan dia adalah puncak Kaisar Do Bintang 3 yang bermartabat. Untuk berurusan dengan orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan, jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya.
Aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga raksasa apinya di akhir, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu, dan membiarkan naga raksasa itu mengamuk dan mengenai Solomon terakhir yang kokoh, cermin cahaya. Naga raksasa yang dibungkus dengan api putih susu dengan kejam menabrak cermin cahaya doki merah menyala yang kokoh, dan percikan api tiba-tiba berkibar, dan langit jauh di pegunungan binatang iblis juga bergetar. Di belakang naga putih susu, Xiao Yan juga menatap Wu Huan, dan kemudian perlahan menyentuh penguasa berat di belakangnya dengan tangan kirinya. Di bawah perlindungan cermin lampu merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, dan lalu ujung pedang menunjuk ke tempat Xiao Yan berada. Pedang ini disebut, tahanan Yuan, dan sebelum kamu telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kamu bisa mati dengan pedang ini, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis tingkat pertama. Dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Apakah itu? Aku tidak menyangka kamu tahu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiao Yan berkata, Douqi di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi dengan Xiao Yan. Tawanan. Suara penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft. Suara itu baru saja jatuh, dan pedang panjang di tangan Wu Huan melonjak beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca mengerikan muncul, dan kemudian Wu Huan tidak ragu-ragu, itu langsung berubah menjadi meteor dan mengabaikan keberadaan Xiao Yan. Mati. Wu Huan datang beberapa meter di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah, dan kemudian mendengus dingin. Meskipun Xiao Yan ini hanya berada di tahap tengah Kaisar Pertarungan Bintang 3, keterampilan pemurniannya berada di tingkat Kaisar, dan kekuatan jiwanya tidak lemah, meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa ini. Melihat Xiao Yan dengan mata tertutup, pedang panjang Wu Huan tidak tinggal terlalu lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam hampir seukuran ibu jari. Langsung ditembak. Saat cahaya muncul, ruang bergetar beberapa kali. Cahaya menakutkan menyerang Xiao Yan yang sudah dekat. Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiao Yan juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melepas penguasa berat di belakangnya secara instan. Seekor naga raksasa, dalam tidur nyenyak tiba-tiba terbangun, dan kekuatan yang kuat dan cahaya yang menakutkan bergabung bersama-sama. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Hancurkan musuh dengan satu kaki. Hancurkan untukku. Giliran kedua, menghadapi serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi lebih dan lebih keras, jejak api substantif energi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar liar. Dengan rotasi energi ini, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit gemetar. Api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan keras Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya hitam pekat juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Kekuatan mengerikan yang membakar memancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Huhuhu. Penggaris berat dan cahaya hanya menyentuh satu sama lain, dan kemudian cahaya menolak selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang seni bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penguasa berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak. Puncak dari Dodi, senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Dodi bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya, lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak Dodi bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Bum bum bum.
Gelombang serangan menakutkan lainnya, kali ini, cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga memiliki rencana di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya, itu tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan menakutkan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak keras, dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah bersama udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tahanan, teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang, dendam merah menyala seperti semburan gunung meletus. Lampu merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala itu berlalu, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri. Seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya. Xiao Yan mengambil langkah lambat dan kuat ke depan di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, biru pembuluh darah terbuka, seperti garis yang menggeliat, seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris putih susu yang besar, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat ditembakkan, ruang itu seperti danau yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan ada fluktuasi besar, bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan. 100 zang cimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya cimen meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang menyilaukan merah berapi-api berukuran 100 zang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 zang, yang menembak langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan, tetapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah menyala sehingga dua kelompok air dengan warna berbeda bertarung bolak-balik. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Tidak nyata, perasaan yang menakutkan. Di tempat yang tenang jauh di pegunungan Warcraft ini, ada suara mendesis samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara. Putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar, menutupi langit jauh di pegunungan Warcraft, konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memegang gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seperti pingsan, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya goyah. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris yang berat di tangannya, dia tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa hanya jatuh dari udara ke bawah. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin itu, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap, tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap gugup pada energi yang dua kelompok di udara terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Mata mereka berdua saat ini semua di udara,
Untuk sementara, jauh di pegunungan binatang iblis, mereka tampaknya menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dua penguasa putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air. Mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera kedua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, untuk beberapa alasan, mereka berdua merasakan kegelisahan. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau dalam yang aneh, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi, pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh, membawa badai yang sangat menakutkan, datang dari udara. Itu tersapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing.